Jadi kemarin kita sudah mencari ZIN, nah sekarang ada konsep penyepadanan menggunakan stub ya. Kalau menggunakan transformator lambda per 4 kan tinggal menambahkan Z input Z transformator dengan panjang lambda per 4. Nah ya, kalau ini penyepadanan menggunakan stub. Stub itu apa sih? Stub itu potongan kabel ya, potongan saluran transmisi. Jadi kita akan mengenal stub seri. Stub seri seperti ini. Di sini ada Z beban. Kemudian kalau dibuat seri penyepadanannya dihubungkan langsung. Nah, ini ke sini sumber. Ini sumber atau generator ya. Kemudian ZL ini adalah Z beban. Nah, posisi D itu adalah jarak stub dari beban ya. D itu adalah jarak stub. L-nya itu adalah di sini LS ya. LS itu panjang dari sini ke sini. LS itu adalah panjang stub. Kemudian kita mengenal stub juga. Stub ini LS-nya misalnya ya. Ini stubnya. Kalau dia di short circuit atau hubung singkat, maka ZLS-nya sama dengan 0 ya. Kan di hubung singkat ya. Sementara kalau LS-nya open circuit, sementara kalau kita punya LS-nya open circuit ya, hubung saluran terbuka ya, maka ZLS-nya sama dengan tak terhingga. Nah, ZLS tak terhingga. Sehingga nanti kita akan mengenal yang namanya stub seri ya, tunggal. Kalau stub seri tunggal ini seperti ini. Nanti kita akan mengenal juga stub paralel tunggal. Gambarnya seperti ini. Di sini ada beban, di sini ada sumber, ya generator. Nah, diparalelkan salurannya. Ini adalah jarak D, dan ini adalah LS, gitu. Ya, ini ZL. Pada ujung LS-nya itu bisa saja dibuat short circuit atau open circuit ya. Jadi kalau misalnya seri tapi open circuit seperti ini misalnya ya. Nah, ini open circuit, ini short circuit. Nah, sementara kalau paralel berarti kan gambarnya menjadi ini hubung terbuka ya. Jadi open circuit. Jadi ini untuk short circuit, ini untuk open circuit. Jadi masing-masing untuk stub seri tunggal bisa short circuit, bisa open circuit, atau stub paralel tunggal bisa open circuit atau short circuit ya. Kalau ganda nanti di sini ada lagi digesernya. Nah, di keduanya. Paralel juga sama, ada paralel yang kedua seperti itu. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Nah, bagaimana kita mencari penyepadanan dalam bentuk seri ya? Seri. Nah, kita punya Smith chart. Misalkan ini diminta untuk seri dulu ya. Diketahui pada soal adalah Z. Permisi, Bu.
Ya, oh belum kelihatan ya? Iya, Bu. Share screen belum kelihatan. Oke. Sorry. Nah, ini udah kelihatan? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Kita buat ZL-nya sama dengan misalnya di sini (25) ditambah J 30 misalnya ya. Z bebannya. Z saluran karakteristiknya Z0-nya sama dengan standarnya 50 template-nya misalnya ya. Maka apa dulu yang kemudian harus kita cari ya? Ada saluran transmisi punya saluran Z0-nya sama dengan 50, sementara Z bebannya adalah 25 ditambah J30. Ini enggak sepadan ya misalnya. Maka kemudian kita buat penyepadanan, buat matching impedansinya. Impedansinya matching. Kita menginginkan Zin sama dengan Z0. Zin pengganti ZL-nya itu usahakan sama dengan Z0. Caranya dengan menggunakan stub. Cara pertama misalnya ya kita pakai stub seri tunggal. Nah, stub seri tunggal. Kita menggunakan stub seri adalah bagaimana membuat Z0 ini Zin sama dengan Z0 sama dengan 50 ohm gitu ya. Ya, sama dengan 50 ohm ZL-nya. Kalau menggunakan stub, kita PR-nya membuat menghilangkan J30 ini, menghilangkan bagian yang imajiner. Nanti Zin-nya itu dia akan seperti ini. Z sama dengan R ditambah JX. R-nya itu kan harus sama dengan ini 50 ohm. Nah, JX-nya ini yang kemudian harus kita buat sama dengan 0 supaya dia sifatnya resistif. Dia sama dengan R saja. Kalau ini dibuat 0 kan ini tinggal Z sama dengan R saja kan? Sama dengan Z0 kan, 50. Nah, nanti PR-nya adalah menghilangkan komponen reaktansi. Bagaimana caranya? Langsung kita masuk ke Smith chart. Kita normalisasi dulu ZL-nya. Menjadi ZL yang ternormalisasi berapa? 0,5 dibagi 50 berarti 0,5 ditambah 3/5 J. Jadi J berapa? 0,6 Bu. 0,6. 0,6 ya. Kita cari di sini. ZL 0,5 tambah 0,6. 0,5 di sini yang lingkaran 0,5 ini kan? Ya, yang ini ya. 0,5 ketemu 0,6. Ya, 0,5 ketemu di sini nih 0,5 itu. Ketemu 0,6 di sini ya, nih 0,6. Jadi ini ketemu dengan ini ya. Nah, ini berarti titiknya. Ya. 0,5 salah. 0,6 satu lagi ya di depannya ya. Yang ini. Ini titiknya. Kita kasih A misalnya ya. Di 0,6 itu yang ini. Nah, dengan ini. Ini titik A ya. Kita dapat ZL. ZL yang sudah ternormalisasi. Kemudian kita harus membuat lingkaran yang memiliki SWR yang memotong titik A. Caranya kita punya jari-jari ini ya.
jari-jari dari titik pusat lingkaran 1 ini kena ke A. Misalkan ini lingkaran ya. Jadi kalian bisa cek di Smith chart-nya kalian. Ini tuh sebetulnya bentuknya dasarnya oval, tapi kita coba. Makanya di kalian coba dilihat ya. Betul. Ini cuma mau menggambarkan bahwa saya membuat lingkaran SWR yang mengenai titik A ya. Coba cek di Smith chart kalian biar tepat. Karena ini saya belum dapat lingkaran yang full. Ini aslinya ini sih oval. Nah, asumsi ini tepat ya lingkaran ya. Nah, buat lingkaran yang SWR-nya menyentuh titik A. Kemudian cari perpotongan antara titik A ke R sama dengan 1. Kenapa R sama dengan 1? Nih ya. Ini R sama dengan 1 tuh di sini dia. Nah, titiknya ini. Kelihatan nggak? Nah, kenapa R-nya 1? Supaya ini matching kan ini harus nilainya 50. 50 dinormalisasi dengan 50 jadi besarnya 1. Makanya digeser ke lingkaran R yang sama dengan 1. Ya, ini. Jadi digeser dari A ke lingkaran yang 1. Dapat misalnya nih di titik B. Ini titik B. Ya, titik B. Kemudian ada juga ya jadi pertama ke titik B pertama dan titik B kedua. Titik B kedua di lingkaran 1 perpotongannya. Yang tadi itu di atas dan di sini BX. B aksen. Nah, sekarang sudah dapat B, hubungkan garis ya. Hubungkan buat garis antara titik 1 ini dengan A ya. Sampai keluar lingkaran. Yang kena titik A sampai keluar lingkaran. Dan titik A juga, dari tengah lingkaran sampai ke titik B juga. Nah, ini adalah D. D itu adalah jarak staf dari beban menuju generator. Dari beban menuju generator. Berarti kita ambil yang searah jarum jam. Ini angkanya berapa nih? 0,1 ya? Ini 0,1 misal lambda. Yang di sini 0,7 ya? 0,17 gitu ya? 0,16. Iya, 0,17. Kurang lebih lah ya. Iya. Maka panjang D-nya sama dengan 0,17 dikurangi 0,1. Sama dengan 0,07 lambda. Itu D. Posisi D ya. Sementara sekarang kita akan mencari
ininya panjang LS-nya. Panjang LS itu kita untuk menghilangkan ZX. Nah, kita lihat dari B. Ini B. B itu kita dapat titiknya 1. B ini titiknya sama dengan 1 ditambah J berapa coba? Oh, 1,1. 1,1, Bu. 1,1. 1,1 di sini ya. Ini 1, ini 1,1, ini 1,2, ini 1,3. 1,2 sekian. Ya, Bu. 1. Ya, 1,2 sekian. 1,2 sekian kan. Jadi mungkin ya anggaplah 1, kalau ini 3 berarti 1,25 aja ya. Ya, Bu. 1,25. Nah, kita ingin menghilangkan J 1,25 gitu kan? Karena R-nya sudah 1 ya. Resistansinya udah 1. Sekarang kita tinggal menghilangkan reaktansinya 1,25. Kita lihat ke bawah. J 1,25. Kalau di sini 1,3 di bawah ya. Ini 1 Di bawah lingkaran. sama juga, Bu. Saya 1,1. 1,1 ya? Nggak tahu kok yang lain. Kalau di chart manual dapatnya 1, Kalau apa? Kalian sudah kalau di Mm-mm. pakai jangka manual. Pakai jangka yang benar. Soalnya ini lingkarannya kelihatan aja. Lihat tuh agak miring ke kanan ya. Coba, ini kita lingkarannya. Lingkarannya nggak pas nih kayaknya. Harusnya 1,1 ya? Oke. Saya dapatnya 1,1, Bu. Oke, kayaknya ya sama begitu. Ini kan lingkarannya tidak benar. Dia oval bentuknya sebetulnya. Tuh aslinya oval ya. Jadi kalau lingkaran kan harus dipas-pasin ya, dan ini nggak pas. Nah, kalau ngelihat ini terlalu ke kanan sih. Ya ini ya, terlalu ke kanan. Harusnya ke sini mungkin ya. Ya kurang lebih di situ lah ya. Iya, Bu. Misalnya ini 1,1. Dilihatnya di ini ya, dilihatnya di betul di jangka kalian ya 1,1. Misalnya di sini juga 1,1. Perputaran dengan lingkaran di sini ya 1,1 lebih lah. Sini. Sini kurang lebih di sini B aksen. Ini 1,1 di sini. Ini B-nya. Kita dalam rangka menghilangkan J 1,1, maka kita cari di sini J 1,1 di sini juga. Karena pasti sama di sininya J-nya juga 1,1. B-nya. J 1,1 tuh di sini titiknya. Nah, kita sudah dapat B, sebetulnya kita mau ngambil ininya reaktansinya saja. Jadi kalau di sana plus, ini di sini plus, kita butuh reaktansi yang minus J 1,1. Berarti di sini kan? J
J 1,1 di sini. Nah, kemudian hubungkan garis dari titik pusat lingkaran ke 1,1. Bukan ke titik B ya. Bukan ke titik B. Tapi ke 1,1. Nah, gitu. Kita lihat angkanya. Di sini yang menuju generator tadi ya paling luar berarti 0,36 berapa? 8 ya, kurang lebih. Betul ya, 0,368 lambda. Nah, kemudian panjang LS itu ditentukan dari posisi ditentukan oleh juga kondisi stubnya. Apakah stubnya open circuit atau stubnya hubung singkat? Kalau stub hubung singkat, maka di sini ZLS-nya sama dengan 0. Sementara kalau open circuit, ZLS-nya sama dengan tak terhingga. Kita lihat dari grafik Smith chart-nya. Kalau Smith chart itu untuk Z, Z0 itu di paling kiri. Ya. Ini Z0 makin kecil kan, gitu ya. Di sini Z-nya 0. Sama dengan 0. Sementara di sini Z-nya sama dengan berapa? Tak terhingga. Nah, gitu. Sehingga menghitung ZLS, kalau ZLS itu tak terhingga, panjangnya dari sini sampai sini. LS, sorry di sini sampai sini. Ini LS open circuit. Jadi dari 0,25 sampai ke 0,365. 0,368 di sini harus pakai logika, berarti tahu panjangnya sekian, dari 0,368 dikurangi 0,25 ya. Sama dengan berapa? 0,118 lambda. Kurang. Itu kalau open circuit. Nah, kalau short circuit berarti ZLS-nya dari 0. Dari sini panjangnya, hitungnya. Terus aja. Aduh. Jelek banget. Gak apa-apa. Dari sini sampai sini. Wow. Kalau LS short circuit sama dengan berapa panjangnya? Ini 0 ya, mulai 0. 0,04 berarti tinggal baca gambarannya, tinggal baca grafiknya. Berarti di sini LS-nya berapa? 0,368 lambda. Bisa difahami? Jadi kalau misalnya ada pertanyaan seperti ini, bagaimana mencari penyepadanan untuk set beban sekian dan menggunakan stub seri tunggal. Stub seri tunggal artinya berarti dia jaraknya yang ditanyakan D-nya dapat 0,07 lambda, LS-nya kalau open circuit itu adalah berapa tadi? 0,118 lambda, sementara kalau LS short circuit dapatnya 0,368 lambda. Gitu ya? Iya, Bu. Nah, jawabannya seperti ini. Kalau kita menggunakan stub seri tunggal. Bagaimana kalau kita menggunakan stub paralel gitu ya? Ini seri tunggal. Kalau yang paralel, contohnya seperti di gambar di bahan di bahan kuliah kita. Ini yang paralel ya.
Saya gini, diketahui matching impedansi dengan stub paralel tunggal ya. Z0-nya 50 ohm. Berapa panjang berapa posisi D, jaraknya D dari beban, kemudian berapa panjangnya LS. Nah, kalau menggunakan paralel ya. Jadi kalau seri kita bermainnya di Z ya, di komponen Z. Kan normalnya Smith chart ini Z ya, tabel Z gitu maksudnya, impedansi Z. Jadi di sini Z0, di sini Z terhingga. Normalnya seperti itu, seri. Tapi kalau pada saat paralel, kita bekerjanya agar lebih mudah menggunakan admitansi. Kan kalau seri itu hanya tinggal dijumlah ya, kalau menghitung tegangan kan misalnya dijumlahkan gitu ya. Nah kalau misalnya paralel kan kita harus satu per ya, bermain dengan perkalian dan penjumlahan pecahan. Nah akan lebih mudah kalau misalnya kita menggunakan admitansi. Admitansi itu Y sama dengan 1 per Z. Kalau misalnya pada soal diketahui katanya Z bebannya, ZL-nya sama dengan berapa? 120 ditambah J 60 ya. 120 tambah J 60. Dengan Z karakteristik salurannya 50. Maka kita akan tahu Z ternormalisasinya sama dengan berapa? 2,4 ya. Ditambah J 1,2, Bu. Nah, 2,4 tambah J 1,2. Ini Z. Coba cari. 2,4 tambah J 1,2. Ini 24 ya, 24 yang ini berarti yang ini ya. Dengan 1,4. 1,2. Ini ya. Ini di sini. Dua, 4 berarti ini. Ininya 1,2. Oke. Sudah dapat ya? Titik A-nya. ZL yang ternormalisasi. Nah, sama dengan cara menggunakan seri, hanya kita pakai admitansi. Bagaimana admitansi? Admitansi itu seper Z. Seper Z itu artinya sama dengan Z yang dicerminkan. Nah, sekarang kita misalnya, bagaimana caranya membuat mencerminkan? Tarik garis dari titik pusat ke A. Gambar warnanya kita ganti. Nah ya. Ke titik A tadi, tapi terus panjangkan sampai memotong semuanya selingkaran kanan kiri.
Tarik garis. Nah. Melalui titik pusat ya. Oke. Nah, udah dapat. Buat lingkaran lagi. Lingkaran dengan coba buat kotaknya dulu ya. Kotaknya mesti sama. Kotaknya kayak ke atas gini ya. Enggak sama panjang gitu. Atau karena efek mata aja ya. Tidak ada lagi gambar yang lingkaran. Oke, kita buat lingkaran yang memotong, tapi kemudian menyentuh titik A. Bu, izin bertanya, Bu. Ya. Untuk jari-jari lingkarannya itu dari titik pusat ke titik A, kah, Bu? Dari titik pusat ke titik A jari-jarinya. Oke, baik, Bu. Sama dengan ketika kita mencari koefisien refleksi. Nah, koefisien refleksi itu kan jari-jarinya. SWR itu adalah lingkaran itu, gitu. Namanya lingkaran SWR. Ya kan? Ketika kita jari-jari ini kita petakan ke grafik yang ada di bawah, ke skala yang ada di bawah, itu menyentuh ke koefisien refleksi sama SWR. Ya, nah makanya ini disebut dengan lingkaran dengan SWR yang sama. Jadi setiap titik yang perpotongan semua ini lingkaran reaktansi. Kalau menyentuh lingkaran itu SWR-nya sama. Gitu. Satu lingkaran full itu. Jadi jangan salah ya, jari-jarinya harus benar. Ini pinginnya benar nih, gimana nih? Nah, pas enggak ya? Asumsi pas lah ya. Nanti tinggal dikoreksi dari punya kalian. Nah, berarti kita akan mencari pencerminannya, pencerminan A itu atau seper Y, admitansi dari A itu adalah titik pencerminan. Kalau pencerminan berarti di garis yang sama perpotongan dengan lingkaran. Nah. Jadi di garis yang sama, perpotongan dengan lingkaran yang sama. Dapat yang titik ini. Misalnya titik ini kita sebut Y. Ini titik Y. Nah, ini pencerminannya dari A. Y itu adalah admitansinya A. Berarti seper Z. Kalau nggak percaya kalian bilang cari hitung saja. Sebetulnya bisa sih, ini tinggal Z 1 per Z kan, Y sama dengan 1 per 2,4 ditambah J 1,2. Nah ini tuh nanti akan jadi apa gitu. Tinggal nanti kemudian petakan. Nah gampangnya gitu ya, dari kemudahan dari semicat itu, yaitu caranya untuk mencari Y tinggal dipetakan. Dipetakannya maksudnya dicerminkan dengan garis yang sama dan SWR yang sama. Misalnya dapat Y. Y-nya berapa di situ kalian?
Oh, di sini 0,32, Bu. Kalau saya. Berapa? 32 buat yang 0,32 ditambah J berapa? kurang, Bu. Kayaknya nggak pas ya. Harusnya kalau di ini kalau di PPT sebelumnya harusnya dapatnya di titik A-nya itu, oh ini nggak ditulisin. Oke, nggak apa-apa. Berapa? Y-nya itu? 0,32. Y sama dengan 0,32 ditambah J. Oh, minus ya, minus. (0,32 minus J berapa? 0,19. 0,2 kayaknya ya, kurang lebih ya. 0,3 dengan 0,2 ya kayaknya ya. 0,919. Oke. Nah di sini. Oke. Sudah ini bagaimana? Nah, sama. Sekarang karena kita bermainnya dengan Y bukan dengan Z ya. Caranya sama. Seperti ketika itu seri. Dibuat Y-nya itu kita harus dapat di sini R ditambah JX kan. R-nya ini yang sama dengan 1. Kenapa 1? 1 karena 50 dibagi 50. Kan ya? 50 saluran transmisinya, karakteristiknya 50. Maka sedapat mungkin supaya matching kan harus sama dengan Z0. Z-in sama dengan Z0. Ya, sama dengan 50 lagi. Makanya harus 1. Jadi kita harus cari ke perpotongan dengan R-nya sama dengan 1. Cari R sama dengan 1. Saya dapat di sini. Ini B. Dan satunya lagi. B dengan 1 kan ini 1. Mana lingkaran satunya yang ini. Ini perpotongannya. Ini B aksen. Harusnya sama ya. Antara B dengan B aksen itu sama harusnya ininya. Reaktansinya. Jadi kalau B itu dapatnya berapa di sini? B sama dengan 1 ditambah J sama dengan 1,2 ya. 1,2. Nah, Ya, betul. makanya di sini kita harus mencari kompensasi ini. Kalau di sini plus supaya di sini 1, berarti harus ada pengurangan minus J 1,2. Cari J 1,2 di sini. Nah, ini harusnya di sini sama nih, J 1,2. Buat lagi garis yang menghubungkan. Ibu, sebelumnya mau tanya, Bu, itu dapat yang 1,2 itu. Ya. Kenapa? Yang dapat J 1,2 itu yang dari ZL ternormalisasi gitu, Bu ya? Bukan. Itu dilihat dari ZL ternormalisasi, kemudian dia dicerminkan dulu, baru dapat Y. Kan kita mainnya di Y, jadi dari Y bergeraknya. Dari Y, nanti ke B. Ke lingkaran R-nya 1. Ya. Gimana, Iwan? Nah, ini untuk menghitung, sebetulnya ini untuk menghitung D. D itu dari mana ke mana? Dari sini.
Dari Y sampai ke B. Jadi untuk menghitung D pada paralel ini dari Y sampai ke D. Sampai ke B. D ini. Jadi di sini, ini berapa angkanya? 0,17 lah ya. Lambda. 17 Dewi. Enggak ya, enggak persis ya. 16 sekian kalau nggak salah. 168 lah. Sementara di sini ini 0, pas ini nih. 0,4 ini 9, ini 8, ini 7 ya? 0,47 lambda. Maka D untuk paralel ini dari Y ya, dari A yang sudah dicerminkan. A yang sudah dicerminkan. Dari ZL yang sudah dicerminkan. Itu Y. Jadi kalau misalnya ini salah bukan yang ini dengan ini, tapi dari Y. Ya, dari A yang sudah dicerminkan. Jaraknya dari sini ke sini. Nah, ini membaca ini kita harus pakai logika ya. Dilihat titik-titiknya. Kalau dari sini 0, di sini 0. Sampai ke sini adalah 0,168. Maka di situ dia pasti D itu 0,168 ditambah yang ini. Ini habisnya 0,5. Sementara ini titiknya 0,47. Ditambah 0,5 dikurangin 0,47. Sama dengan berapa? 0,168 ditambah berapa ini? 0,03 ya, lambda. 0,03, Bu. 0,0. Iya, Bu. Kurang nggak? Benar ya? Iya, Bu. Berarti ditambahkan 0,1 0,17. ya. Betul nggak? Oke. Enggak, Bu. Kayaknya 0,1. 0,17, Bu. 1 enggak, Bu. 171. Ini kan 0,16 ya. Enggak, bener Ibunya. Iya dong, di sini kan 0,168. Betul kan ini ya, kurang lebih 1,068 lah. Ini. Itu tuh kalau dari 0. Ya. Sekarang dari sini posisinya ditambahkan dengan ini. Nah. (0,5) dikurangi 0,7, maksudnya ini dapat 0,03 kan, ditambah ini 0,168. Jadi jawabannya 0,198. Oh, iya, Bu. Ya, betul. Nah, sekarang LS. LS-nya tadi tergantung dari posisi dia, apakah dia apakah dia shortcut atau apa? Atau open circuit. Nah, pada paralel, karena kita mainnya di Y ya. Nah, sorry. Kalau paralel, kita mainnya di Y. Apa sih main di Y? Tadi main di Z. Kalau seri. Kalau paralel main di Y. Kalau di Y, untuk ini, short circuit, Y sama dengan 1/Z. Z-nya kalau short circuit berapa? 0. Ya. Oke? Benar nggak? Iya, Bu. Jadi 1/0. Berapa di sini? Tak terhingga. Tak terhingga.
Jangan salah, kebalik nih. Nanti sama yang bermain di impedansi. Nah, kalau Y yang ini 1/Z-nya, Z-nya berapa? 1/, Tak hingga, Bu. tak terhingga. Jadi nilainya 0. ya. Artinya, sekarang kalau short circuit, kita dari Y tak terhingga. Y tak terhingga. Lah, kalau Y tak terhingga tadi Z-nya sama dengan 0. Berarti dari sini. Y tak terhingga ya. Berarti dari Z-nya sama dengan dari sini. Karena sebetulnya grafiknya tetap grafik Z ini tuh. Bentar. Saya jadi kacau gini nanti. Coba. Kalau Y betul kan Y sama dengan 0. Iya, jadi sebetulnya sama aja gitu. Sekarang kalau short circuit, dia tak terhingga. Dia terhingga dari 0 dari sini. Kalau open circuit dari 0. Dari dia tak terhingga dari sini. Benar nggak ya? Coba bentar. Saya cek dulu. Betul mengkalkulasinya seperti itu. Kalau ini paralel, dia short circuit. Short circuit berarti dari tak terhingga. Dari sini. Short circuit untuk paralel dari sini. Oke, short circuit dari paralel dari sini. Iya, betul. Dari sini ya. Kalau short circuit dari tak terhingga di sini maksudnya. Dari sini ke sini. Grafiknya sudah berubah menjadi grafik Y. Di sini Y-nya dari tak terhingga. Dari Z tak terhingga, dari Z tak terhingga. Kalau short circuit itu jadi tak terhingga di sini ya. Kemudian kalau misalnya kalau open circuit dari sini. Kebalikannya. Pakai warna beda ya. Jadi LS untuk open circuit, short circuit dulu, short circuit. LS untuk short circuit. Dari di sini tak terhingga. Itu selalu sama ya, di sini tak terhingga, di sini 0. Grafiknya 0, ini Z-nya 0, ini tak terhingga. Jadi posisi 0 dan tak terhingga tuh di sini gitu loh ya. Nah, berarti kalau pada paralel yang short circuit justru dari sini. Dari tak terhingga. Berarti dari situ 0,25 ya. Dari posisinya ini berapa? Ini 0,36 pas ya. 0,36 lambda. 0,36 dikurangi 0,25 sama dengan 0,11 lambda. Sementara kalau panjang stubnya dibuat ujungnya open circuit atau open circuit ya, dihubung singkat. Di open circuit terbuka, maka dia hitungnya dari sini. Dari 0, ya, yang 0 di sini. Sama dengan 168 lambda ya, Bu.
mengikuti dari ini ya. 136 ya. Kok 1? 0,36 lambda. Tuh ya. Ke sini. Kan atasnya ya, yang paling ujung. Dari sini nolnya. Berarti ke sini 0,36 lambda. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Bu, berarti untuk yang open circuit itu tadi itu mulai dari 0 sampai ke titik yang apa, misalnya B aksen Ujung. itu Bu ya? Ya, J. 03. Nah, bukan di B aksennya, tapi di reaktansi yang menyebabkan B aksen. Reaktansinya ya. Jadi kalau di sini reaktansinya di B itu reaktansinya 1 ditambah J 1,2, berarti kita harus mencari minus J 1,2. Oh iya, baik Bu. Ya. Bukan di B-nya ya, gitu misalnya. Di reaktansi 1,2. Ambil garis yang langsung kena ke reaktansinya. Karena ingin menghilangkan reaktansinya saja, gitu. Karena R-nya sudah di 0. Udah di 1. Ini untuk menghilangkan reaktansinya. Jadi caranya sama sebetulnya ya. Kalau sudah dapat B, nanti caranya sama. Cari dulu yang B-nya 1 ditambah reaktansi tertentu. Nah, reaktansinya itu yang dikurangi. Tapi yang bedanya itu adalah ketika posisi, kalau seri dia bermain betul-betul di apa adanya di grafik Smith chart ini. Nggak dipindah-pindah, nggak dibuat kurva Y gitu ya, nggak dibuat admitansi. Tapi kalau misalnya paralel, dibuat dulu admitansi, dibuat pencerminannya dulu. Gitu. Nanti hubungkan sampai ke titik R pertama ya. Di sini R pertama. Ketemu R pertama. Jadi kalau misalnya nanti titiknya sebelah sini, ketemu R-nya di sini, ini R pertamanya yang di sini. Nah, nanti yang kompensasi admitansinya yang di atasnya justru. Gitu loh. Paham ya? Oh. Kan ini kebetulan pada di kiri ya, tadi contoh soalnya untuk yang seri kebetulan angkanya kecil jadi sebelah sini. Untuk yang paralel sebetulnya angkanya besar, tapi kemudian karena dicerminkan jadi dimulai dari kiri lagi. Sehingga perpotongan pertama antara lingkaran SWR yang sama dengan R1 ya, lingkaran R1 yang ini. Pertamanya di atas gitu. Sehingga kompensasi nanti J yang di bawah. Tapi nanti kalau misalnya di sini, posisinya di sebelah kanan, berarti ketemu dengan R1 yang pertama di mana? Di bawah kan? Ya. Nah, berarti dari sini dengan kesininya baru D. Yang ke bawahnya itu nanti pengkompensasinya di atas, plus. Gitu. Kalau sini minus J, berarti di sini plus J. Gitu. Nanti jangan lupa, kalau Z, yang short circuit justru dari sini. Gitu. Mana? Kebalikannya aja pokoknya. Ya, kalau paralel, nah justru short circuit dari tak terhingga. Gitu ya. Sementara kalau open circuit dari 0. Nah, sementara kalau para seri, yang short circuit dari 0. Sementara open circuit dari tak terhingga. Gitu loh, ya? Ya, Bu. Oke. Paham ya? Ada lagi yang mau ditanyakan? Coba. Memang harus dicoba berkali-kali supaya ingat ini urutannya. Ada yang mau resumein? Coba. Sebutkan urutannya. Bagaimana? Saya nyatet aja, Bu. Oke, boleh. Gimana nanti saya koreksi. Sok. Ini yang Bu, seri yang dulu. seri atau yang paralel? Yang seri dulu. Saya coba ya, Bu ya. Pertama itu kita harus tahu dulu nilai dari si ZL-nya, Bu. Jadi cari yang normalisasinya dulu. Setelah tahu yang dia ternormalisasi itu, setelah itu tuh jadi kayak cari gini, Bu. Cari nilai yang itu misalnya kan tadi kalau nggak salah 1 ditambah J 1,1. Nyari B ya. Titik B gitu loh ya. Iya, Bu.
Nah, Tadi itu contohnya gini Bu ya, kalau nggak salah itu dia mana dia ya? Tunggu Bu, kok saya bingung. 0,5 ditambah J 0,6 Bu, 6 kalau nggak ya. salah. Itu baru Dapat ZL. ya, baru ZL. Nah, setelah itu kan ditarik dia dari titik A tadi yang dari ZL itu ke satunya itu dibuat lingkaran. Ya, Nah, ke titik lingkaran 1 ketemu. setelah dia dibuat lingkaran, lupa. Apa ya? Setelah itu kan dibuat lingkaran Bu. Dilihat nih lingkaran tersebut berpotongan sama lingkaran si satu Bu. Ya. Jadi setelah itu kita dapat titik B. Nah, titik B-nya itu tuh dapatnya itu nanti dia di 1 ditambah J 1,1. Ya. Nah, setelah itu kan sudah dapat tuh Bu, kalau udah bikin lingkaran dapat titik B. Lalu sekarang kita lihat nih Bu, kalau titik B itu kan 1,1, berarti sekarang cari B aksennya. Karena sudah dicari B aksennya itu kan sama juga itu Bu. Nah, setelah itu jarak dari A ke B itu tuh itulah dapat nilai D. Nah, setelah dapat D itu kan baru dapat D. Habis itu sekarang ini itu ada dari apa? LS ya. Saya ingatnya sampai situ Bu. Oh ya, oke. Ada yang mau nerusin? Ikhwan mau nerusin? Cari LS-nya gimana? Masih bingung Bu. Nah, LS-nya itu mencari, atau ada yang ini, Nabila siapa yang mencari LS gimana coba? Mau bantu yang buat cari LS dari yang tadi dipaparkan. Jadi kan LS itu kita ngelihat si rangkaiannya dia short atau open. Betul. Yang subseri itu LS-nya itu kan ada yang dimulai dari Z sama dengan 0, ada yang Z sama dengan tak terhingga. Kalau yang kalau yang Z sama dengan yang subseri tadi, dia kalau yang short itu dia bakal dari 0. Kalau yang salah. Ya, yang betul. Open circuit. Ya tadi short dari 0. Ya. Terus kalau yang open dia dari tak terhingga. Jadi kan kita udah dapat tadi titik perpotongan yang antara B aksen sama B-nya tadi. Apa namanya? Kompensasinya itu. Kompensasi ya. Ya, itu kan di titik 1,2 ya tadi. Tapi kalau dia open, ditariknya dari tak terhingga tadi. Kalau misalnya dia short, ditariknya dari 0. Kita dapatnya 0,368. Kalau yang dari tak terhingga, dapatnya karena dijumlah dari Ya, betul ya. Nah, itu nanti carinya perhatikan yang LS-nya, tergantung pertanyaannya apakah dia di short circuit atau open circuit. Dan jangan lupa itu dari kompensasi J-nya ya, maksudnya reaktansi, kompensasi reaktansi. Bukan yang garisnya bukan mengenai titik B aksen, tapi ke kompensasi reaktansinya. Soalnya kalau misalnya ke B aksen beda nanti jaraknya. Nah, beda nanti jaraknya. Jangan salah ya. Bukan ke titik B tapi ke kompensasi reaktansinya. Jadi reaktansinya saja yang dilihat. Hubungkan garis seperti itu. Nah, untuk paralel juga sama ya. Untuk paralel juga sama. Untuk LS-nya dia kompensasi reaktansinya. Bedanya hanya kita melakukan pencerminan ke Y ya. Seperti itu. Oke, sementara nanti bisa lah ya, saya upload juga lagi nanti videonya, sama ini contohnya bisa saya save dan dibagikan bisa. Sementara kita sambil absen dulu ya.
Nah, Smith chart ganda itu nanti di sini ada lingkaran lagi. Lingkaran 1 di sini. Contohnya ya. Merah warnanya tuh. Double. Jadi kalau Smith chart ganda itu menggunakan ini, menggunakan tampilan Smith chart yang double seperti ini. Nah, kelihatan nggak? Jadi ada dua. Nah, ada dua. Satu R yang di sebelah kanan, satu lagi ada R yang di sebelah kiri. Jadi nanti dipetakannya dari kanan ke kiri juga untuk G pertama untuk menghilangkan menghilangkan kompensasi admitansi ya, menghilangkan ini pertama ketemu R sama dengan 1 ya, nanti kemudian pindah lagi ke R berikutnya sama dengan 1 juga di sini ke yang kiri, G1 ke G1 maksudnya. Kalau ini R1 di sini G1 gitu, disebutnya seperti itu. Jadi kalau double itu kita juga pakai menggunakan Smith chart yang double seperti ini. Jadi normalisasi impedansi dan admitansi koordinatnya. Jadi ada seperti itu. Itu untuk yang ganda. Sementara ini kalau kita nggak pakai yang ganda, nggak usah pakai yang ini, yang double, pusing nanti. Titik-titiknya yang mana nanti? Nanti titiknya salah malah gitu ya. Jadi pakainya yang satu aja. Nah, yang ini yang lebih sederhana. Seperti itu kalau untuk yang ganda. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Tidak, belum Bu. Oke ya, kalau belum, sementara diendapkan dulu, nanti saya upload lagi. Contoh soalnya juga nanti akan saya, maksudnya yang tadi, pembahasan yang tadi juga akan saya taruh juga di LMS ya. Kemudian nanti ada PR ya, seperti biasa untuk ngecek supaya apakah kalian sudah bisa menggunakan Smith chart atau belum. Nah, PR ini nanti dikumpulkannya lagi hari Senin aja ya, nanti Senin lewat libur dulu, Sabtu Minggu. Oke, nanti saya upload di LMS. Kalau gitu, sementara ini kita cukupkan saja ya. Diendapkan, dipelajari lagi, dibahas lagi tentang itu, silakan dilihat. Nanti kita lanjut lagi minggu depan sudah mulai ke ini. Kalau ada sempat nanti kita sempat kuis dulu sebentar misalnya, baru kita lanjut ke ke materi yang baru tentang bumbung gelombang.